Apakah saya putus asa ketika segala sesuatu terjadi tidak secepat yang saya inginkan? Ini adalah pertanyaan refleksi untuk hari ini. Heart open to the word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God. Every day, amen. Jerik senang berkebun. Itu cara dia melepaskan penat setelah hari kerja yang panjang. Pada suatu musim semi, dia memutuskan menanam pohon apel kecil di kebun belakangnya. Dia dengan hati-hati memilih lokasi dan menyiapkan tanah, dan menanam benihnya, dengan harapan tinggi untuk menikmati apel segar dalam beberapa tahun. Tapi beberapa minggu kemudian, dia melihat sesuatu yang aneh. Setiap kali pohon itu berdaun baru, hama muncul dan memakannya sampai habis. Jerik mencoba segala cara, semprotan alami, memberi jala, bahkan duduk di luar pada malam hari, untuk mengusir hama tersebut. Terasa seperti pertempuran yang kalah. Suatu malam setelah hari yang membuat frustrasi, mencoba melindungi pohon kecilnya, kakek Jerik berkunjung. Jerik mengungkapkan frustrasinya, mengatakan sepertinya segala sesuatu keluar untuk berusaha menghancurkan pohon ini. Tidak akan pernah tumbuh dengan kecepatan ini. Kakeknya hanya tersenyum. Biarkan saja Jerik, ujarnya. Waktu untuk pohon itu belum tiba. Jerik tampak bingung. Sehingga kakeknya menjelaskan. Akarnya masih sedang bertumbuh. Apa yang paling penting sedang terjadi di bawah tanah, di mana Anda tidak bisa melihatnya. Semua masalah yang dari hama mungkin tampak akan menghancurkan pohon itu. Padahal, sebenarnya hanya membuatnya lebih kuat. Suatu hari, saat waktunya tepat, akan tumbuh melampaui batas yang bisa dicapai oleh hama tersebut. Tentu saja, beberapa tahun kemudian, pohon itu tumbuh tinggi dan kuat. Cabang-cabangnya menjulang tinggi, di mana hama tak bisa banyak merusak. Menghasilkan buah indah, apel yang renyah, yang mana Jerik hampir tak percaya. Berasal dari pohon yang berjuang, kecil, dan mudah. Tahukah Anda, saudara dan saudari, seperti pohon jerit dalam Injil hari ini, misi Yesus masih berkembang dan berlangsung. Meskipun orang Farisi berusaha menghentikannya, upaya mereka gagal. Karena waktunya belum tepat. Waktunya belum tiba. Dan bahkan ketika waktunya tiba, apa yang tampak seperti kekalahan, sebenarnya bagian dari rencana sempurna Tuhan untuk kemenangan abadi. Izinkan saya baca bagian dari Alkitab hari ini. Diambil dari Injil Yohanes, pasal 8 ayat 12-20, berbunyi, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di dalam bait Allah. Dan tidak seorang pun yang menangkap dia, karena waktunya belum tiba.
Saudara-saudari, ini terjadi setelah Yesus menantang secara terbuka orang Farisi, menyatakan dengan jelas bahwa otoritasnya berasal dari hubungannya dengan Allah Bapa. Orang Farisi mencoba berdebat dengannya. Namun, Yesus menjawab mereka dengan kebenaran yang jujur. Mereka terdiam, frustrasi, dan berusaha menangkapnya. Namun, mereka tak bisa berbuat apa-apa padanya. Anda tahu saudara dan saudari, ayat ini menunjukkan dua hal. Pertama, Tuhan yang memegang kendali, apapun yang terjadi. Orang Farisi tidak bisa menangkap Yesus, karena Allah tidak mengizinkannya, meskipun mereka marah dan ingin menghentikannya. Rencana mereka gagal. Ini mengingatkan bahwa kehendak Tuhan tak bisa dikalahkan oleh niat jahat siapapun. Dia hanya mengizinkan situasi sulit ketika ada tujuan yang lebih besar di baliknya. Kedua, waktu Yesus akan tiba. Tapi bukan tentang kegagalan. Ini tentang kemenangan. Nantinya, Yesus akan ditangkap dan akan mengalami penderitaan salib. Dari sudut pandang manusia, sepertinya kekalahan total, bukan? Tapi dari sudut pandang Tuhan, sebenarnya itu adalah kemenangan terbesar Yesus atas dosa dan kematian. Hal yang menurut orang Farisi akan menghancurkan Yesus, berakhir dengan menjadi jalannya menuju kemuliaan. Anda tahu, saudara dan saudari, saat kita semakin dekat dengan Pekan Suci, ini waktu tepat untuk mengingat bahwa apa yang tampak seperti kekalahan bagi Yesus, sebenarnya itu adalah kemenangannya. Tuhan bekerja di balik semua itu. Jadi, saat berdoa hari ini, renungkan saat-saat Anda merasa frustrasi atau merasa putus asa karena hal-hal tidak berjalan secepat yang Anda inginkan. Seperti pohon jerik dari cerita kita, atau perjalanan Yesus menuju salib. Mungkin penundaan itu bagian dari rencana Tuhan yang sempurna. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa penuh kasih, sumber segala kebaikan. Terima kasih untuk bacaan Injil hari ini. Tuhan, bantulah kami percaya pada waktu-Mu yang sempurna, bahkan ketika hal-hal tampak tertunda atau sulit. Berikan kami iman untuk percaya bahwa Engkau bekerja, meskipun kami tidak bisa melihatnya. Dalam nama Yesus, kami berdoa, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga Tuhan memberkati keluarga Anda, iman Katolik kita. Dan Couples for Christ.